Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama, jangan memesan inventaris tambahan. Kami menggunakan inventaris just in time. Pada awal pandemi, manajerku menyadari mimpi buruk logistik yang akan datang dan bahwa sistem JIT atau Just in Time perusahaan mungkin menderita karenanya. Beberapa suku cadang yang digunakan dalam produksi kami akan habis dalam beberapa jam jika truk pengantar rutin tidak datang tepat waktu. Jika pabrik kami tidak dapat berjalan, pabrik lain yang membutuhkan barang-barang keluaran kami juga akan terpaksa dimatikan, karena coba tebak, mereka juga menggunakan sistem Just in Time. Manajer departemen setuju dengan manajerku setelah mengadakan pertemuan dengan perwakilan pemasok yang semuanya mengatakan kepadanya bahwa mereka memiliki masalah sendiri dengan mendapatkan persediaan input untuk produksi mereka. Bersama dengan kekurangan sopir truk dan karyawan yang sakit, masalahnya adalah audit inventaris akan gagal jika kalian memiliki inventarisasi yang berlebihan, yang mengikat tangan manajer departemen. Seseorang di departemen lain berinisiatif memesan suku cadang tambahan setelah mereka mulai mengalami keterlambatan pengiriman. Yang diperlukan hanyalah audit inventaris, dan mereka dipaksa untuk memperbaiki tingkat inventaris mereka. Secara bersamaan, beberapa rekan kerjaku yang terlibat dalam pencarian pemasok alternatif tidak berhasil, karena pemasok alternatif mengenakan harga yang lebih tinggi untuk membuat suku cadang, dan perusahaan tidak akan menerimanya. Manajer departemenku segera mengirimkan email yang menyatakan bahwa sampai kantor pusat perusahaan mengubah kebijakan mereka, tidak akan ada penyimpangan dari sistem JIT. Tidak peduli berapa banyak gangguan produksi yang kami alami. Pada saat sistem JIT direvisi untuk memungkinkan menampung lebih banyak suku cadang, kami memiliki beberapa minggu waktu produksi yang hilang dalam 1 tahun fiskal, terutama ketika salah satu pemasok dilanda cuaca buruk dan kebanjiran. Tentu saja suku cadang kami dari pemasok yang kebanjiran itu cepat habis. Salah satu rekan kerjaku yang berada di pencarian pemasok alternatif menganggapnya lucu, karena kami dapat menghindari masalah itu dengan menggunakan pemasok alternatif yang mengenakan biaya sekitar 10% lebih banyak untuk suku cadang. Dan pabrik lainnya juga terpaksa menghentikan operasinya karena kami tidak dapat mengirimkan barang-barang kami kepada mereka. Bagiku pribadi, aku memiliki proyek di mana vendor langsung memberitahu aku bahwa mereka tidak tahu kapan suku cadang sistem kontrol industri tertentu akan tiba untuk menyelesaikan perbaikan stasiun. Tetapi aku juga tidak dapat menyimpang dari rencana proyek asli, karena banyaknya dokumen. Dan persetujuan diperlukan untuk menggunakan suku cadang pengganti. Itu adalah waktu yang menyenangkan untuk memberitahu manajerku. Kami tidak tahu kapan kami dapat menyelesaikan pembangunan sistem ini. Cerita kedua. Bapak ingin diperingatkan setiap kali sesuatu yang kritis terjadi? Yes, sir. Konteks, aku bekerja untuk mengimplementasikan berbagai jenis perangkat lunak pemantauan perusahaan. Aku, atau perusahaanku, adalah orang-orang yang datang, menginstall, dan mengkonfigurasi solusi pemantauan, melatih orang, dan kemudian beralih ke pelanggan lain. Ini membutuhkan banyak masukan dan feedback dengan pelanggan, karena melakukan atau merencanakan semua sebelumnya tidak mungkin. Karena pelanggan biasanya tidak tahu apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang dapat dilakukan alat, yang merupakan 3 hal yang terpisah. Bagian dari pekerjaannya adalah mengimplementasikan apa yang dibutuhkan pelanggan, bukan apa yang dia pikir dia inginkan. Pelanggan khusus ini mendapatkan solusi menyeluruh dari ujung ke ujung, dari infrastruktur jaringan dan server, hingga pemantauan sintetis pengguna akhir. Pikirkan skrip yang mensimulasikan pengguna untuk memastikan aplikasi bekerja setiap saat, dan mengukur waktu respons. Jelas, implementasi penuh semacam ini berasal dari yang tinggi, biasanya yang paling atas dari yang tinggi. Perusahaan ini merupakan jenis perusahaan yang jika ada yang kacau, itu adalah berita terbaru. Itu juga bagian dari milik pemerintah. Jadi para petinggi tidak hanya kaya dan berkuasa, mereka juga terhubung dan berpolitik. Sekarang ke cerita itu sendiri. Kami sedang mengadakan pertemuan dengan petinggi perusahaan. Pikirkan CIO, CEO, dan lain-lain. CIO khususnya adalah pekerjaan yang buruk. Meskipun dia kompeten, dia memiliki temperamen buruk, tidak sabar, dan terbiasa dengan orang yang melakukan apapun yang dia katakan. Dia adalah tipe pria, aku meminta kamu memanggil aku Engineer X. Pertemuan itu bersifat teknis.
untuk menuntaskan beberapa detail pemantauan. Para petinggi ini ingin hadir di semua pertemuan untuk merasakan bagaimana keadaannya dan membuat panggilan cepat untuk masalah apapun yang mungkin muncul. Sedikit berlebihan, tetapi itu terjadi, dan baik-baik saja jika mereka hanya mengganggu saat dibutuhkan. Ingat, ini adalah pertemuan teknologi. Pertemuan itu tentang komponen tertentu. Komponen pemantauan jaringan itu baru saja diinstal dan dikonfigurasi, dan kami berada di fase penyetelan, di mana kami memilih peringatan apa yang relevan, apa yang penting, node jaringan mana yang kritis, dan mana yang tidak. Pada satu titik, kita membahas peringatan. Salah satu rekanku bertanya, "Apa yang ingin kalian waspadai?" Pada titik ini, semua teknisi dan konsultan sedikit bosan dengan CIO terus-menerus, secara agresif dan tidak sopan memberitahu semua orang bagaimana segala sesuatunya harus dilakukan. Kebanyakan hal yang dia tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Sesuai dengan bentuknya, dia langsung menyela dan berkata, "Aku ingin diperingatkan melalui SMS untuk setiap peristiwa penting yang muncul." Aku dan rekanku mencoba menjelaskan bahwa itu sama sekali bukan ide yang baik. Supervisorku juga ikut campur dan mengatakan kepadanya bahwa bukan yang dia inginkan. Tanggapannya adalah, "Akulah yang tahu apa yang aku inginkan. Aku membayar tagihan. Kalian melakukan apa yang aku inginkan. Jika kalian tidak melakukan apa yang aku inginkan, kalian akan merasakan akibatnya." Kami memperdagangkan sebuah runcing di antara kami yang berbunyi, "Dia memintanya." Aku katakan padanya bahwa akan dilaksanakan siang hari pada hari Jumat. Kita hanya perlu nomor untuk mengirim SMS, dan itu dilakukan. Solusi jaringan ini khususnya terkenal di industri, karena menjadi yang terbaik. Tapi, di luar kotak, ia memperingatkan untuk semuanya. Saklar memiliki kipas yang tidak berputar, karena seharusnya ada di sana, tetapi sebenarnya secara fisik tidak ada, sehingga pembacaan mengatakan nol. Itu peristiwa kritis. Sebuah port jaringan memiliki status administratif off, artinya dihidupkan, dan harus memiliki kabel jaringan di atasnya, tetapi memiliki status tautan bawah, artinya tidak ada kabel jaringan di sana. Itu peristiwa penting. Dengan saklar penomoran ratusan dan port per saklar penomoran juga ratusan, bahkan ribuan. Jelas, perangkat jaringan mati, dan hal-hal seperti itu juga merupakan peristiwa penting. Triknya adalah untuk mengetahui bahwa untuk beberapa perangkat, perbedaan status admin jaringan ketautan sebenarnya adalah masalah besar. Dan bagi yang lain hanya seseorang yang dengan malas menyalakan semuanya, dan sebenarnya tidak perlu menghubungkan semuanya. Prosedur yang biasa adalah mengirim SMS atau email hanya pada node yang turun, throughput melalui ambang tertentu, dan lain-lain. Dia menginginkan semuanya. Kami memberinya semuanya. Berbalik semua acara untuk diteruskan ke SMS Gateway pada hari Jumat jam 6 kurang 1 menit. Dikirim tepat pukul 6 sore. Dia menerima sekitar setengah juta pesan selama akhir pekan. Dia mencoba menelpon atasanku, aku, dan rekanku, bos atasanku, dan bosnya. Tim kami mematikan ponsel kami, yang tentu saja dengan sengaja. Ponselnya menerima SMS non-stop setiap setengah detik sepanjang akhir pekan. Bahkan jika kami dihubungi, kami harus pergi secara fisik ke lokasi. Tetapi kartu keamanan kami tidak mengizinkannya, dan kami juga tidak diwajibkan untuk bekerja di akhir pekan. Dia tidak bisa mematikan teleponnya karena tugas lain, jadi telepon itu berputar dengan gembira sepanjang malam. Aku kira pada satu titik dia meletakkannya di silent. Datanglah hari Senin. Seorang CIO yang sangat marah, dan sekarang cukup sopan, datang ke pos kami, dan meminta kami untuk mematikannya. Kita telah melakukannya, dan teleponnya terus menerima simpanan peristiwa penting selama beberapa hari setelahnya. 24/7, sampai seluruh simpanan di gateway SMS dibersihkan. Cerita itu khususnya adalah mengapa kami sekarang memiliki kebijakan yang kuat. Jangan pernah bertanya kepada pelanggan apa yang dia ingin waspadai atau pantau. Dia akan mengatakan semuanya. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.